أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Surah Luqman ayat 17 sampai dengan ayat 18. Sedikit atau beberapa poin di antara nasihat Luqmanul Hakim, seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan contoh bagi orang-orang yang beriman dalam hal pendidikan kepada orang lain, wabil khusus kepada keturunan sendiri atau anak sendiri. Di antara pesan Luqmanul Hakim, ya bunai, wahai anakku sayang, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah teman-temanmu kepada kebaikan. Ajaklah orang lain ke dalam sesuatu yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan jangan kau biarkan kawan-kawanmu dalam kesesatan, dalam kemungkaran. Jangan kau biarkan orang-orang yang ada di dekatmu dalam kebatilan. Wasbir ala ma asabak. Tapi anakku, kadangkala engkau akan ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Engkau mungkin menginginkan satu tujuan, tapi engkau akan tertimpa musibah. Namanya kehidupan, akan ada musibah yang menimpanya. Maka yang harus kau lakukan adalah wasbir, bersabarlah anakku. Dalam hal mengajak kawan-kawanmu sholat, dalam hal mengajak kawan-kawanmu berhenti minum minuman keras, dalam hal mengajak teman-temanmu berhenti berpacaran, pasti engkau akan mendapatkan cibiran. Ah, sok suci kamu, ah sok alim kamu, ah kamu aja duluan yang ke surga, ah masih muda ini, mending masih muda bro, nikmatin. Maka wasbir anakku, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas itu semua. Inna dzalika min azmil umur. Lalu disambung nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya mengatakan, anakku, setelah engkau sholat, setelah engkau mengajak kawanmu menuju kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan bersabar atas apa yang terjadi, situasi apapun itu, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ketika engkau sudah menjadi orang baik, jangan pernah engkau berlaku sombong, menganggap orang lain jauh lebih buruk darimu. Sebaik-baiknya engkau harus selalu merasa masih ada yang lebih baik darimu. Semulia-mulianya engkau tidak akan pernah mencapai tingginya langit dan engkau tidak akan pernah menembus bumi. Maka perlahanlah dalam berjalan. Jangan kau hentak-hentakkan kakimu seakan engkau adalah seorang raja yang sangat terhormat. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan meremehkan manusia. Mungkin masih ada temanmu yang gak mau sholat, mungkin ada temanmu yang masih melakukan maksiat. Jangan kau anggap mereka semua penghuni neraka. Jangan kau sombong menolak kebenaran dan kau egois dengan pendapatmu sendiri. Wala tamshi fil ardi maraha, dan di depan hadapan manusia di atas muka bumi ini berlakulah, muliakanlah orang lain. Jangan berlaku sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sungguh anakku, Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlaku sombong terhadap orang lain. Maka pesan singkat daripada dua poin terakhir dari ayat 17 dan 18 ini, bagaimana seorang ayah senantiasa mengingatkan anaknya, keturunannya untuk mendirikan
mengerjakan sholat. Ya bunayya aqimis shalah, dan jangan sholat sendiri, usahakan berjamaah. Maka ya'muruna 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ajaklah teman-temanmu, ajaklah kawan-kawanmu, kolegamu, dan wasbir 'ala ma asabak, senantiasalah engkau konsisten istiqomah bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bukan hanya bersabar dalam ujian tapi juga bersabar dalam ketaatan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khairan kasiran buat guru kita Ustadz Syam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kita sudah dengarkan ya, di awal segmen Ustadz Syam sudah membuka hari dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Surah Luqman ayat 17-18. Betul, siap. Tadi sudah ada kisi-kisi tadi itu ya, kisi-kisi tentang apa yang mau dibahas di tema kita pagi hari ini. Siap. Nah, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa ya. Kadang nih orang tua nih punya keluhan nih, gimana sih biar anak tuh diajarin mudah, gampang pahamnya, bahkan langsung pinter. Nah, hari ini sama-sama kita belajar nih ya. Temanya adalah didiklah anakmu dengan cara ini. Dijamin langsung pinter. Gimana caranya tuh? Nah, hari ini jangan pilih-pilih channel ya. Pantengin terus Islam itu Indah. Nah, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, saya punya tayangan nih. Ada tentang video viral aksi dalang cilik yang menasehati ayahnya yang salah dengan bahasa Jawa halus. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Seorang bocah cilik sedang mendalang dan mengamuk karena ayahnya salah nada gamelan viral di media sosial. Video berdurasi 3 menit 48 detik itu dibagikan oleh sejumlah akun media sosial, diantaranya akun Instagram @ndorobey pada Rabu 23 September 2020. Dalam video itu terlihat seorang bocah cilik yang berusia sekitar 4-5 tahun. Bocah laki-laki itu mengenakan kaos pendek warna putih dan juga celana pendek putih. Bocah cilik itu duduk di atas kursi merah, di depannya terdapat debok atau batang pisang yang digunakan untuk menancapkan wayang. Ya itu tadi hanya sebuah contoh kecil aja ya. Ini Masya Allah ya, masih kecil udah bisa negur dan ngasih tahu ke ayahnya yang benar tuh kayak gimana sih ya gitu loh. Cuma ya kalau kita lihat di tayangan tadi kan anak kecil ini menasihati orang tuanya ya. Kalau misalnya seandainya nih bener gak sih katanya dalam Islam ada tuh posisi tubuh yang harus dipraktekkan saat mendidik anak serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menasihati anak. Mungkin kita minta penjelasannya langsung saja sama guru kita Ustadz Maulana nih. Ya. Kalau udah masalah anak dia sangat berdekatan dengan anak soalnya. Apalagi anak saya sudah di Jakarta semua. Oh ya Allah, Masya Allah. Silakan Ustadz. Tafadhol. Makasih banyak Mas Podri. Izin Ustaz Sam, Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini kita makin belajar. Kata Abi Maki, tidak ada orang berpengalaman dalam mendidik anak. Betul. Tapi kita tetap belajar untuk bagaimana mendidik anak. Karena kita juga manusia biasa, kadang hilap. Nah, pada posisi ketika kita menasihati anak, lihat dulu pesan yang akan kita sampaikan adalah pesan-pesan yang baik. Kalimat-kalimat yang sopan. Karena tetap orang tua teladan buat anaknya. Jangan sampai kata-kata kasar yang dikeluarkan. Tujuannya bagus, tapi karena caranya yang salah, kata-kata yang buruk, maka timbullah keburukan juga hasilnya. Maaf, jangan dibentak anak. Jangan dimarahi anak. Makanya caranya apa? Lihat waktunya. Tidak boleh memarahi anak. Dalam posisi mungkin kita berkata nasihat ya. Pada saat anak baru pulang. Baru pulang. Apalagi di depan teman-temannya. Merasa dipermalukan. Jadi ketika anak datang jangan dimarahin. Maaf ya. Saya pinjam kata-kata ini aja. Memarahi supaya lebih cepat. Datang anak dimarahi. Kenapa? Dia akan nyesal kenapa saya balik.
Dan jangan juga marahi anak ketika mau keluar. Nah ini susah baliknya. Jangan marahi anak ketika dia lagi makan. Jangan, makan aja. Kemudian apa lagi? Kenapa? Akan timbul dendam. Dan jangan pula marahi anak ketika berada pada posisi mau tidur. Nanti akan masuk dalam mimpinya dan gelisah, susah tidurnya. Nah caranya tanamkan kebaikan, lihat posisinya. Kalau saya sih biasanya kita salat berjamaah. Habis itu habis salat abah mau bicara-bicara. Ya saya contoh anaknya nih. Saya anaknya. ya Allah, Kalau anaknya. misalnya Anaknya menasehati tinggi. posisi harus mata sejajar. Tapi ini kayaknya kita tidak sejajar. gimana caranya? Caranya duduk. Oh duduk, iya. Saya duduk. Supaya sejajar. Iya, Jadi sebenarnya kalau anak itu masih kecil, kita duduk supaya mata ini sejajar sama anak. Jadi pandangan mata ini sejajar. Saya sih lebih cenderung pada saat ini kita salat berjamaah. Ya, alhamdulillah enaknya karena lagi salat berjamaah kan. Betul. Sama-sama anak jadi enak. Nah abang mau bicara-bicara sebentar subuh ya. Padahal ada yang mau saya tegur itu. Nah, jadi bicara-bicara itu 15 menit, 10 menit. Jadi caranya sejajar mata posisi kita. Kemudian ketika kita tunjukkan seakan-akan engkau memperlihatkan kasih sayang kepada anak. Tidak mempermalukan anak, tidak memojokkan anak, perlihatkan kasih sayang. Kalau saya maaf ya, saya praktekkan di rumah. Biasanya kalau lagi ada masalah berdua kan anak 4 pasti akan ada masalah nih. Pasti. Makanya saya datangi kamarnya, duduk kenapa. Jadi saya tidak boleh seakan-akan kita membela salah satunya. Jadi harus kita lihat posisinya dulu. Apakah ini pertengkaran yang bisa ditangani sendiri atau diamkan dulu. Nama juga anak-anak. Kalau mau nasihati kesalahan yang sangat besar, kembali catatan rumusnya. Jangan pernah membenci anak. Tapi kelakuan buruknya yang dibenci. Contoh dia tidak salatnya dibenci bukan anaknya. Betul. Nah, jadi perlihatkan bahwa kita itu peduli sama mereka. Kita itu sayang sama mereka. Jadi jangan pernah memperlihatkan bahwa kita marah ini karena membenci dia, tidak. Iya, walaupun namanya anak kan orang tua udah ngomong pelan aja Ya. udah salah, apalagi ngomong kencang lalu gitu. sentuh bagian tubuhnya anak, utamanya belakang sini. Di sini paling bagus kalau kita nasihati anak. Iya. Iya. Ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya Ustadz Maulana. Ini kayaknya masih panjang banget pembahasannya Ustadz Maulana nih ya. Masih panjang. Tapi nanti kita ada kesempatan lagi ya insya Allah di tema-tema yang berikutnya. Nah sekarang ini saya mau ngajak juga jamaah. Ada sebuah tayangan lagi ini tentang kelembutan hati dari Habib Ali Al-Jufri kepada anak kecil nih. Wah langsung aja kita lihat tayangannya. Ini dia. فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى. Ya tapi kita memang ngelihat ulama-ulama besar itu memang kayak gitu tuh ya. Kalau misalnya saya ketemu anak kecil saya juga lagi merhatiin kenapa kok mereka sering banget nyium tangan. Ini bukan pencitraan ya. Kadang ada juga yang pencitraan mungkin nanti kita salah tangkap lagi kan gitu. Tapi kalau misalnya mereka ini ulama-ulama besar itu tanpa harus ada kamera pun mereka memang seperti itu gitu loh. Ini Masya Allah luar biasa. Mungkin saya pengen tanya sama Abi nih. Abi, apa benar kunci sukses mendidik seorang anak agar cepat pintar terutama agar dekat dengan orang tuanya ada 4 titik yang harus disentuh. Bahkan dicium oleh orang tuanya, salah satunya tadi tangan. Benar begitu Bi? Mohon izin penjelasannya Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ternyata hal ini dicontohkan oleh para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai. Ternyata Rasulullah pun melakukan hal seperti itu. Iya, jadi ada 4 titik yang memang Rasulullah itu menciumnya, baik itu kepada Hasan dan Husain, bahkan dalam beberapa riwayat kepada Siti Fatimah. Iya. Dan ada 5 posisi, 5 tempat yang sebaiknya orang tua selalu mengusapnya atau sering merabaknya kepada anak-anak. Sampai ditanya dengan mengatakan para ulama, sampai kapan itu dikecup ataupun diusapnya. Ternyata kalau melihat daripada hadis Rasulullah dengan setiap jumpa dengan Siti Fatimah melakukan hal itu. Iya. Yang pertama, punten kalau digambarkan agar lebih jelas gitu ya. Yang sering dikecup oleh Rasulullah SAW sebelum ke tangan. Ternyata ada 4. Ya. Yang pertama di bagian ini ubun-ubun. Rasulullah sering mengecup bagian ubun-ubun. Anak kecil kecup ubun-ubunnya. Kenapa? Dengan melambangkan para ulama melihat daripada perkataan
dengan mengatakan inni fakhurun bika. Artinya apa? Aku bangga terhadapmu. Jadi kalau ada prestasi dari anak seperti Rasulullah lakukan, kecup di bagian ubun-ubunnya. Lalu yang kedua di bagian keningnya. Iya, di bagian kening. Di bagian kening dikecup dengan mengatakan ini yang dilakukan Rasulullah kepada Siti Fatimah setiap jumpa. Iya, maka dikecup di bagian keningnya dengan mengatakan maknanya inni radituk. Aku ridho kepadamu. Aku ridho aku sebagai ayahmu dan aku ridho engkau ini sebagai anakku. Ridho. Lalu selanjutnya di bagian pipi. Bagian pipi untuk anak-anak. Iya, anak-anak kita. Maka ini melambangkan para ulama menyebutkan inni uhibbuka. Atau kalimat aku sangat mencintaimu. Aku ini selalu sayang kepadamu di bagian pipi. Ya. Lalu di bagian tangan dengan mengatakan kata-katanya, kalimatnya aku selalu merindukanmu. Sejak kecil kalimatnya, dari kecil dikit aku akan selalu rindu kepadamu walaupun masih kecil nanti kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Itu para ulama mengecupnya dengan demikian kata-kata yang sangat indah sekali. Maka hal ini para ulama melakukannya karena Rasulullah pun melakukan hal itu. Ada 4 titik yang dikecup. Lalu ada 5 yang selalu diusap oleh Rasulullah kepada punten Siti Fatimah ataupun kepada Hasan dan Husain. Dan ini terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Yang pertama, ini hampir mirip tapi yang pertama di bagian belakang. Itu akan menangkan anak-anak. Ini adalah perkataan para alim ulama mengatakan dipegang. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu dipegang. Ini adalah 4 titik yang ataupun 5 ya. Dipegang ini bagian pertama. Sebagian para ulama kepada anak-anak atau murid-muridnya masih kecil dipegang gini. Tolonglah nak, Masya Allah. Ya. Yang kedua ubun-ubun. Tetap ya. Yang ketiganya di bagian kening. Ya. Yang keempatnya anak-anak pegang pipinya. Nah Masya Allah baik nak pipinya. Ya. Selanjutnya itu yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Di bagian 5-nya adalah di bagian punten tapak tangan. Makanya kalau anak itu, ayo nak jalan nak, itu sebenarnya memegang. Ayo nak jalan nak, biasakan. Subhanallah pegang tangannya dan ini berlaku punten para ulama. Dan ini berlaku bukan hanya kepada orang tua kepada anak saja tapi suami ke istri. Masya Allah. Jadi berlaku itu. Jangan mata ini tidak berlaku untuk itu. Dan punten ikhtitamnya terakhirnya para ulama mengatakan kalau dalam keadaan resah anak-anak itu tolong sentuh di bagian ulu hatinya. Oh. Iya, dengan dan itu kadang-kadang jika diperlukan dalam keadaan anak tuh sedih banget, sudah nak sabar nak di bagian dadanya diusap sampai ke ulu hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah para ulama yang gambarkan tentang beberapa titik yang dikecup dan diusap. Wallahu a'lam. Wih, Masya Allah ini jelas banget nih di rumah langsung kita praktekin nih tadi. Kalau misalnya cium tadi di mana? Di sini dia, di ubun-ubun, Ini di bangga. jidat, ya kan di Gini, pipi, kalau di di sini tangan. ubun-ubun bangga, bangga, ridho, cinta, rindu. Kangen. Rindu. Ya rindu. Iya. Masya Allah di bagian ininya nih. Ini Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi nih ya. Ini buat jemaah yang ada di rumah nih kita mau lanjut lagi nih. Saya penasaran karena mungkin Ustaz Syam tahu nih. Ustaz Syam saya mau nanya. Kalau yang namanya orang tua itu pasti bangga banget kalau ngelihat anaknya itu pintar baca Al-Quran. Udah bisa baca aja udah seneng. Apalagi kalau sampai dia bisa menghafal Al-Quran. Aduh Masya Allah itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Betul. Nah tapi bagaimana caranya mendidiknya mereka itu bisa belajar dan bisa menghafal dan mempraktekannya. Ustaz Syam mungkin ada tipsnya mungkin. Nanti Silakan. kita cari tipsnya sesuai dengan ajaran baginda Nabi SAW. Pastinya, Kemudian ya. para nabi-nabi terdahulu dan insya Allah mungkin ada tips dari orang tuanya Syam juga. Boleh, Bagaimana benar. bagaimana orang tua Syam untuk mendidik adik dan segala macam. Tapi setelah ini. Oh enggak sekarang. Oh enggak. Saya udah nungguin begini, saya udah tegang begini ya nungguinnya. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Ya setelah ini kita juga akan lanjut lagi nanti di segmen 2 akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang mengirimkan pertanyaan langsung aja kirim ke sosial media Islam itu Indah ya. Nanti insya Allah di segmen yang kedua dijawab oleh para guru-guru kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.